datang di Meet the Expert edisi spesial WPD World Pharmacy Day 2022. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah, biasa dipanggil Saki. Saya di sini Community Manager SwiperX Indonesia. Nah, spesial banget nih, kali ini kita akan ngebahas soal kiat menjadi pharmapreneur di usia muda. Nah, tapi saya nggak sendiri ya teman-teman, karena kali ini akan ditemani oleh host yang biasa ngajarin kalian nih di Pharmakipo. Coba lagi kalau bukan Kak Fania. Halo Swipers, halo, ketemu lagi dengan aku, Apoteker Fania. Aku di SwiperX sebagai Senior Manager Public Health, tapi di sini aku sebagai co-host untuk Saki. Kenapa sampai perlu ada co-host nih? Karena kita punya tamu yang spesial banget. Siapa tamunya? Tamunya yaitu adalah Apoteker Audrey Clarissa. Halo semuanya, salam kenal. Saya Apoteker Audrey Clarissa. Saat ini saya menjabat sebagai Managing Director dari Imetco Jaya, sebuah perusahaan farmasi baru di Indonesia. Selain itu juga mungkin banyak yang mengenal saya sebagai Immediate Past President dari Asian Young Pharmacist Group atau Presiden dan Founder dari Indonesian Young Pharmacist Group beberapa tahun yang lampau. Terima kasih. Mantap. Ini udah kayak riwayat kerja panjang ya. Saya langsung minder. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya nih sama Kak Fania sama Kak Audrey, karena ternyata mereka bestie sebelumnya udah pernah ketemu ya. Mungkin sebelum kita jelasin materi kali ini, mau kenalan dulu nih Kak Fania sama Kak Audrey, sebelumnya kenalnya dari mana nih? Coba kalian cerita dulu deh. Mungkin aku mulai dulu ya. Jadi sebenarnya ketemu pertama itu di walaupun kita sama-sama kolega sejawat apoteker, ketemunya tapi di restoran sushi. Karena waktu itu kita berdua sama-sama diundang sama almarhum Pak Dani Pratomo yang pada saat itu menjabat sebagai ketua IAI. Kemudian Pak Dani punya inisiatif untuk membentuk himpunan apoteker muda di Indonesia yang kita sekarang kenal sebagai Indonesian Young Pharmacist Group. Nah, Audrey adalah salah satu yang ternyata sebelum diundang dalam pertemuan awal IYPG itu sudah berkecimpung banyak banget di dunia farmasi internasional. Oh iya, ya, silakan. Gimana kamu bisa ketemu tuh awalnya sama Kak Fania tuh? Kita memang diundang, tapi dari situ kan kita memang mau mendirikan Indonesian Young Pharmacist Group. Jadi saya sama Fania rutin tuh, kita mulai banyak kontak, ketemu, kemudian sampai akhirnya kita bisa mendirikan Indonesian Young Pharmacist Group gitu. Yang saya senang banget ya, sekarang IYPG itu udah banyak berkembang. Kalau dulu kita waktu pas kita mulai, itu bentuknya mau kayak gimana? Kita di bawah IAI atau independen gitu. Banyak masih pembicaraan siapa aja yang ada di dalamnya gitu. Komponennya kayak gimana? Dulu benar-benar dari scratch gitu. Sampai kan kita bilang, kita mimpi kita apa ya? Apoteker di Indonesia tuh kayak gimana ya? Terus kita sebagai apoteker muda, kendala kita tuh apa sih? Apa sih pandangan kita terhadap Ikatan Apoteker Indonesia? Jadi dari situlah baru kita nyusun nih. Kita mendingan gini, mendingan gitu. Terus kebetulan karena aktif di internasional, saya bilang, yang saya tahu di luar negeri begini dan begitu. Jadinya waktu itu abis itu ya mulailah kita terus rutin meeting sampai akhirnya kita bikin transitory board ya untuk tahap awal. Terus kita lanjut dengan pemilihan. Fania juga terus bantu saya. Terus dari gitu sampaikan akhirnya Fania yang melanjutkan menjadi ketua IYPG berikutnya. Berarti ini sesepuhnya ya, foundernya ya teman-teman ya. Jadi yang anak IYPG sekarang nih, lihat baik-baik. Karena mereka nih awalnya ada. Itu sebelumnya berarti belum ada YPG organisasinya dan Kakak berarti diminta buat ngedevelop itu ya gitu. Nah, gimana tuh Kak waktu awal kenapa memutuskan ini boleh nih kita coba bikin organisasinya gitu? Karena sebenarnya waktu itu kita melihat sebenarnya ada kebutuhan ya. Kalau enggak gimana ya kita mewadahi apoteker-apoteker muda. Jujur aja jauh sebelumnya karena saya pernah jadi presiden dari International Pharmaceutical Students Federation yang waktu itu kantor kita tuh barengan dengan FIP International Pharmaceutical Federation dan kita jadi sering kontak. Jadi kebetulan ketua FIP YPG saat itu juga adalah teman dekat saya gitu. Jadi waktu itu banyak expose banget. Jadi saya ngerti banget gimana dia develop YPG di FIP dan di situ waktu saya pulang selesai jadi presiden IPSF sebenarnya pengen mau ngediriin tuh dulu. Tapi pernah ngumpulin beberapa orang tapi nggak jalan. Dan waktu itu juga saya posisinya adalah lagi mau nyelesain apoteker. Jadi belum benar-benar apoteker dan juga bisa dibilang ya pas udah jadi apoteker masih baru banget gitu.
Jadi nggak terlalu berhasil lah. Jadi abis itu setelah sekian lama taunya diundang oleh Pak Dhani untuk mengusulkan ini gitu. Jadi waktu itu saya, wah akhirnya ada juga nih. Dan dulu kan saya maksudnya lebih banyak sendiri dan konteks sana sini gitu ya. Waktu itu pas kebetulan ketemu Faninia dan juga beberapa teman lainnya. Jadi oh iya nggak sendirian gitu. Jadi kayaknya lebih visible untuk dikerjain gitu. Masanya berbeda. Oke, ini kayak kan semangat banget antusias ngomongin organisasi farmasi. Nah, aku pengen tahu nih dari Kak Audrey dulu kali ya. Dulu kenapa sih mau masuk kuliah farmasi gitu? Soalnya kan nggak jauh kalau aku sendiri ngedenger farmasi kayak berat banget ya. Mungkin Kak Audrey bisa cerita nih ke teman-teman. Saya mau masuk kuliah farmasi sebenarnya basically karena sebenarnya keluarga saya lingkungannya medis semua. Jadi pilihan tuh dokter gigi, atau apoteker. Kebetulan ayah saya itu apoteker. Jadi dari kecil tuh udah familiar dengan dunia kefarmasian. Dari pagi sampai malam kalau mau cari itu ya cari ayah itu adanya di apotek gitu. Yang cukup menarik, ayah itu benar-benar apoteker yang apoteker banget lah gitu. Jadi semua orang konsultasi, dia ngeracik gitu. Dan dokter-dokter kalau ada apa-apa tuh biasa telepon malam-malam untuk nanya, ini mendingan obatnya kayak gimana gitu. Terus jadi saya selalu melihat, oh apoteker itu ternyata lebih hebat. Kenapa? Karena yang mereka tuh kalau konsultasi, dokter itu kalau konsultasi ke apoteker. Jadi saya pengen di sana, walaupun waktu itu ya saya bilang mendingan masuknya profesinya ke dokter aja, apresiasinya jauh lebih baik dari masyarakat. Terus saya bilang, tapi kalau yang papa kok bisa ya, oke semuanya. Terus dia bilang, saya kan harus berjuang dan untuk meyakinkan orang itu kan perlu waktu. Terus saya bilang ya kalau papa bisa, ya kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya memutuskan saya tetap mau jadi apoteker gitu. Dan di situ lagian juga kan kalau kita mau bicara dunia kesehatan, itu dokter-dokter kalau nggak ada apoteker yang backup, terus siapa yang mau backup? Kata saya, kakak saya udah jadi dokter. Ya bagian saya dong bantuin juga untuk nge-backup pekerjaan mereka. Dengan begitu dunia kesehatan akan lebih lengkap gitu. Gitu. Luar biasa ya idealismenya. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Audrey. Kalau kapannya gimana? Kayak senyum-senyum dari tadi. Kapannya gimana kalau terpukau dengan ceritanya Audrey yang dari awal udah fokusnya di farmasi gitu ya. Kalau aku nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya aku itu tinggal hidup besar di dunia banker. Jadi semuanya di dunia ekonomi. Dan karena itu aku udah memutuskan pada saat SMA pun kalau udah kuliah nggak ada deh namanya sosial, politik, ekonomi itu karena udah enough. Jadi akhirnya aku memutuskan oke, aku akan ambil jurusan yang IPA banget. Awalnya pengennya fisika medis karena aku suka banget fisika. Tapi ternyata setelah dapat mentor dari UI yang orang fisika, dia bilang tanya fisika itu isinya cowok semua. Kayaknya kalau cewek enakan sih kamu milihnya farmasi aja ya. Jadi akhirnya aku cobalah ketika SPMB. Berapa tuh Kak? Namanya masih SPMB. Iya, pokoknya namanya masih SPMB pada saat itu. Menunjukkan umur. Iya. Jadi akhirnya pilihan satunya farmasi, pilihan duanya fisika. Nah, puji Tuhan dapatnya ternyata memang jatuhnya ke pilihan satu. Masuklah ke farmasi, jalanin, ternyata enjoy banget di situ. Malah suka ya, jago banget. Berarti tapi kuliahnya seangkatan gak nih Kavanya sama Kak Audrey? Ternyata enggak ya. Enggak sih, enggak. Kita seangkatannya di IYPG lah, seangkatan di IYPG. Pas kuliah beda ya. Kuliah beda Tapi angkatan. tadi kayak seumuran ya. Kan kita berjiwa muda ya. Berjiwa muda selalu. Mungkin kita flashback dulu kali ya. Selama kuliah dari Kak Audrey atau kakaknya ada nggak nih cerita kayak pernah dapat nilai yang kurang puas atau kurang bagus gitu. Mungkin bisa di-share ke teman-teman nih. Mungkin ada mahasiswa farmasi nih yang ikut nonton gitu. Jadi bisa belajar nih dari cerita kalian. Kalau saya sih kuliah so far so good, semuanya oke aja. Sebenarnya karena saya di saat yang bersamaan itu saya aktif di organisasi gitu ya. Jadi orang itu kalau udah kepepet itu berusaha yang sebaik-baiknya. Jadi dengan keterpepetan saya ya saya usahain sebaik mungkin. Karena dulu di ITB itu kalau mau aktif di organisasi itu pasti dibilang sama dosennya, yang aktif di organisasi itu pasti nilainya berantakan. Saya tuh nggak suka kalau saya mau ngapain itu ada yang menghalang-halangin gitu. Jadi yang saya pikirkan adalah gimana supaya nilainya bagus. Jadi dosen nggak ada yang ngomong, nggak ada yang bisa menghalangi saya kalau saya mau mengerjakan sesuatu. Tapi ada satu mata kuliah yang mau gimana juga ya saya memang nggak suka dan nggak bisa gitu. Mata kuliah wajib itu olahraga.
zaman TPB di ITB. Gimana ya? Mau nggak mau ya dapet C ya. Untung dapet C, saya tuh udah takut itu dapet D sebenarnya. Terulang lagi olahraga lagi gitu. Kalau sampai itu kejadian gawat disuruh lari lagi. Oh itu tesnya lari. Tesnya lari keliling Sabuga. Oh ya udah, aku juga kayaknya bisa remet deh kalau gitu. Kecuali dikejar zombie baru ya. Penasaran juga ya, mata kuliah olahraga belajarnya apa? Kerjaan kita pokoknya olahraga dan lari, tes lari. Pas pilihan kebetulan tenis, saya lumayan lah tenis belajar gitu. Tapi waktu itu pas kebetulan satu angkatan sama yang masuk ini pelatnas. Jadi dia dapat A, kita semua satu angkatan dapat C sama D. Langsung beda jauh ya. Ya udahlah itu mah nasib. Pokoknya ya dia satu sendirian A seangkatan, B nggak ada, semua C dan D sisanya. Itu kayaknya nyesek yang dapet D ulang cuma buat lari ya. Nasib itu mah. Nasib ya. Kak Fani gimana Kak? Ada nggak Kak pengalaman kayak dapet nilai yang aduh mau nggak mau harus ngulang gitu? Wah, aku dulu kuliahnya di UI kan. Nah, di UI pada saat semester 1 masih honeymoon gitu ya. Jadi masih oke, semester 2 masih oke. Ternyata tiba-tiba dalam perjalanan ada satu mata kuliah benar-benar mengganjal. Jadi aku sempat nggak lulus satu mata kuliah ini namanya patofisiologi. Aku suka banget mata kuliah yang terkait biologi-biologi gitu. Sebenarnya suka banget, tapi ujiannya susah banget. Akhirnya aku terpaksa harus ngulang. Nah jadi pernah jelek nggak? Pernah banget. Jadi aku dapet C minus. Nyaris lulus tapi nggak lulus, jadi akhirnya aku harus ngulang di semester berikutnya. Nggak bisa tuh Kak nego ke dosennya dibagusin kasih 3. Nggak ada, yang ada mungkin diturunin jadi D. Nggak bisa nego ya. Oke. Nah kalau mata pelajaran favorit apa nih? Mungkin teman-teman yang farmasi di rumah mungkin boleh share juga kali ya. Kalian punya mata kuliah favoritnya apa nih? Kalau Kak Audrey apa? Dari awal karena mungkin dunianya dari kecilnya kan biasa ngelihatnya pelayanan di apotek ya. Jadi favorit itu awalnya farmakologi. Tapi kemudian memang akhirnya saya men-challenge diri saya untuk masuk ke yang agak berbeda di teknologi gitu. Karena waktu itu memutuskan untuk tugas akhir di teknologi. Jadi saya suka teknologi farmasi dan tentunya di situ yang juga favorit adalah farmakokinetik. Oh, ganti ya dari farmakologi ke farmakokinetik. Farmakologi tetap suka. Oh, Mas. Jadi nambah ya? Nambah aja, ada tambahan. Pinter emang beda. Kalau Kak Fani apa Kak favoritnya? Kalau aku sama persis, jadi aku suka banget farmakologi. Kenapa suka farmakologi? Sebenarnya waktu masuk kuliah farmasi, itu aku nggak tahu tuh farmakologi itu belajar apa sih. Cuman tiba-tiba muncul farmakologi, terus ada bukunya disuruh beli. Pas buka bukunya, halaman pertama aku udah nggak ngerti apa-apa. Jadi akhirnya aku belajar. Jadi pas orang liburan, aku belajar. Karena aku nggak ngerti apa-apa, jadi aku belajar. Terus karena aku belajar, aku pas kuliah benerannya, aku jadi bisa nyambung. Nah karena itu aku suka banget semua farmakologi 1, 2, 3, farmakoterapi, semua yang terkait dengan klinis-klinis gitu aku suka. Karena dari awal udah ngerti ya, jadi kayak ini. Karena mungkin udah curi start dulu ya, jadi kayak ketika dosen yang ngajarin, aku nggak bego-bego banget, nggak blank-blank banget gitu. Gitu. Ya, makanya jadi suka gitu. Nah skripsinya sama skripsi aku farmakokinetik gitu. Kayak sehati banget. Sehati banget. Itu farmakokinetik. Oke, ini menarik banget. Kalau misalnya dari Kak Fania nih, mungkin boleh cerita lagi nih, apa sih hal paling menarik selama kalian kuliah nih dari Kak Audrey juga? Gitu. Apakah organisasinya? Kan tadi Kak Audrey cerita udah ikut berbagai organisasi nih selama kuliah. Ataukah nilai-nilainya atau belajarnya? Aku dulu ya. Jadi kalau aku mungkin lebih ke yang menarik sebenarnya selama durasi kuliah menurut aku itu adalah momen paling menarik dalam hidup aku. Maksudnya bukan berarti sekarang nggak menarik dan nggak bersyukur ya. Tapi itu benar-benar setelah lulus SMA dan sebelum kerja itu benar-benar bisa optimal lah waktu untuk bangun relasi sama orang, untuk bisa mulai juga belajar ngembangin diri kayak apa. Nah disitulah. Tapi yang paling aku ingat banget adalah skripsi aku sebenarnya. Karena skripsi aku itu farmakokinetik. Jadi apa yang diuji, aku harus menguji farmakokinetik vitamin C dosis tinggi di manusia. Jadi yang terjadi apa adalah aku minta teman aku untuk minum obat vitamin C dosis tinggi, terus dalam waktu 6 jam ke depan, aku suruh dia minum air banyak-banyak, aku nampung urinnya. Nah itu jadi jadi aku mengerjakan hasil labku itu pakai urin temanku gitu. Ternyata ke manusia langsung ya? Iya. Kalau Kak Audrey gimana? Kalau saya mungkin yang paling menarik ya sama-sama, saya setuju sama Fania ya. Kalau semasa waktu kuliah itu memang masa-masa paling menarik lah, masa-masa paling indah. Kenapa? Karena kalau menurut saya waktu itu saya banyak punya mimpi-mimpi yang orang bilang nggak bisa gitu. Jadi kebetulan kan waktu itu
ya anak masih muda begitu masuk karena saya dapat exposure banyak dari papa saya tentang ada FIP, ada apa. Saya dulu tuh pengen jalan-jalan. Saya bilang saya pengen jalan-jalan lah, pengen ikutan acara di luar negeri. Kata bapak saya, jangan minta uang, cari sendiri. Jadi saya akhirnya sponsorship, cari sana sini. Terus malah orang jadi tahu, anak ini punya baru juga tingkat 1, udah pengen jalan-jalan, udah pengen ikutan acara internasional gitu. Sebenarnya diremehkan sebenarnya waktu itu. Tapi justru di situ orang pada kebetulan ada senior yang bilang, wah sayang ya kamu mendingan ikutan International Pharmaceutical Students Federation gitu. IPSF saya belum pernah dengar. Jadi saya dengar tentang itu, akhirnya saya dapat exposure itu, sampai kan akhirnya semasa kuliah itu saya menghabiskan waktu saya juga aktif di IPSF. Dan waktu itu Indonesia itu belum jadi anggota IPSF. Jadi historisnya ternyata saya temukan. Di tahun 77 Indonesia aktif sampai kan jadi eksekutif, tapi kemudian di kick out karena nggak bayar keanggotaan, malu banget gitu. Dan nggak pernah bisa masuk jadi anggota IPSF lagi. Jadi waktu itu saya bilang saya balikin lagi Indonesia ke sana. Semua udah bilang nggak mungkin, nggak akan bisa, bentar masuk nanti keluar. Terus saya bilang enggak, saya mau tunjukin beda. Akhirnya saya push. Waktu itu saya sempat ngomong ke ISMA Farsi, saya ngomong ke ITB, tapi akhirnya waktu itu yang saya perjuangkan ITB langsung karena waktu itu ada konteks di mana ISMA Farsi dan ITB sempat ada dalam masa kurang baik gitu. Nah, walaupun abis itu saya push lagi ISMA Farsi, akhirnya bergabung saat saya menjadi presiden IPSF gitu. Di situ saya belajar banyak karena saya kemudian belajar mengembangkan diri dan kemudian ya tadi ilmu kepepetnya banyak, gimana belajar, gimana bisa ngatur segala sesuatu, aktif di organisasi juga semuanya jalan. Sampai kan yang senang itu ya Indonesia bergabung jadi IPSF, kemudian karena dibilangin yang bisa keluar negeri cuma kamu aja. Saya bilang enggak, justru setelah saya di sana saya merasa saya jadi ngerti ternyata di dunia luar tuh seperti ini dan enggak cuma saya yang seharusnya mengerti, jadi harus dibawa ke Indonesia. Waktu itu saya bilang, saya tanggung jawab saya mau jadi ketua panitia APPS Asia Pacific Pharmaceutical Symposium. Bikin acara internasional bahkan waktu itu ITB juga belum bikin acara internasional, saya nekat aja. Siapa yang mau jadi ketua panitia? Saya yang jadi ketua panitia. Semua pada bilang, lu kan tingkat 4. Ya urusan nanti itu mah. Pokoknya semua urusan nanti. Pokoknya jadi ketua panitia dijalanin. Jadi saya jadi ketua panitia 2 tahun, nyiapin. Dan ternyata acaranya sukses banget. Sampai kan dari situ akhirnya ya semua termasuk presiden IPSF saat itu, Katja dari Finlandia bilang, kamu sayang ya kalau kayak gini, kamu jadi nggak mau running jadi ketua APRO, nggak mau Asia Pacific Regional Office, nggak, karena memang teman saya mau running dari awal, dan saya bilang saya udah cukup, tugas saya adalah untuk orang-orang Indonesia dapat exposure. Terus dia bilang nggak sayang, ayo kamu jadi presiden IPSF aja. Jadi akhirnya dan banyak negara-negara lain dia udah bilang, ayo lu jadi maju jadi presiden IPSF aja. Akhirnya ya saya running jadi presiden IPSF, ya abis itu banyak hal yang kemudian berubah ya. Jadi saya belajar lebih banyak lagi di situ gitu. Aku merinding. Nah, berarti pas lulus akhirnya gimana Kak? Kan itu tadi pas kuliah banyak banget pengalaman dari organisasi, pengalaman dari kegiatan. Nah, kemudian kalau kalian mungkin boleh cerita kali ya lulusnya, kemudian memutuskan memilih apa karirnya. Jadi sekalian kasih pesan kali ya buat teman-teman yang mungkin masih kuliah farmasi nih, gimana nih, mumpung kan kalian sudah melewati fase itu nih, mungkin yang masih nonton masih ada waktu untuk memanfaatkan masa kuliahnya kan. Saya sih waktu abis lulus S1 farmasi, sebenarnya saya kepilih jadi presiden IPSF itu pas mau sidang, jadi belum sidang. Karena kan kalau IPSF itu harus jadi waktu masa memang masih kuliah ya. Atau 5 tahun baru lulus lah. Tapi waktu itu memang saya aktifnya kan waktu pas kuliah. Nah, waktu itu jadi saya ngejar sidang, baru kemudian karena presiden IPSF itu kan kerjanya banyak banget, kita urusan sama WHO, sampai PBB-nya banyak, United Nations dan segala macamnya. Jadi saya terpaksa harus pindah ke Den Haag, ke Belanda. Dengan seperti itu, saya mau nggak mau cuti. Baru ngambil apoteker setelah pulang dari masa presiden IPSF gitu. Jadi di situ memang pas selama IPSF tuh, saya kan menjadi ketua panitia acara Indonesia. Kerjaannya apa? Kerjaan paling utama, paling berat itu adalah minta duit. Sponsorship maksudnya. Kenapa? Karena nggak ada orang yang kenal apa sih apoteker gitu. Maksudnya nilai jualnya belum ada gitu. Nah di situ jadi akhirnya saya kenal, kontak dengan banyak perusahaan, saya kontak dengan banyak orang, dan waktu selama presiden IPSF saya juga banyak kenal di WHO, di mana-mana gitu. Akhirnya memang setelah itu banyak opportunity yang ada, termasuk di dalam maupun di luar negeri. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk stay di Indonesia. Kenapa? Karena pada akhirnya kita dalam mengerjakan segala sesuatu semua harus fokus dan juga punya prioritas. Otomatis untuk saya prioritas utama saya Tuhan. Tapi kedua itu setelah itu adalah keluarga. Kebetulan keluarga saya itu dalam kondisi yang tidak baik.
nenek saya baru nggak ada, papa saya juga baru kena stroke, udah gitu waktu itu juga ada yang hal-hal lainnya, urusan keluarga kayaknya numpuk banget gitu, jadi nggak mungkin saya tinggalin. Jadi otomatis semua yang job opportunity yang ada di luar negeri itu harus saya hentikan. Dan waktu saya balik ke Indonesia, sebenarnya ada beberapa tawaran gitu. Waktu ada tawaran itu, yang cukup, waktu itu saya banyak mikir harusnya saya ngambil yang mana. Tapi untuk saya value yang utama itu bukan sekedar cuman dapet posisinya apa, gajinya berapa gitu. Memang ada yang nawarin lumayan bagus gitu. Tapi pada akhirnya yang utama, yang penting itu adalah mereka yang bisa, menurut saya, memberikan kesempatan saya untuk berkembang paling banyak gitu. Waktu itu saya bisa bilang itu adalah pekerjaan yang paling tidak menarik karena posisinya adalah sama kayak fresh grad biasa dengan gaji yang nggak beda jauh gitu. Tapi waktu itu saya ambil dan saya bilang saya nggak melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan untuk bekerja di sana, karena di sana saya juga bisa belajar banyak dan saya memang bisa berkembang gitu. Jadi ya paling penting untuk kita jangan pernah memilih segala sesuatu cuma based on value, based untuk salary-nya kita, tapi kita harus tahu passion kita di mana dan bagaimana bisa mengembangkan diri, karena gaji itu, uang itu akan mengikuti kita gitu, dan kita tuh harus menikmati hidup ya. Jadi jangan mengambil sesuatu yang memang tinggi nilainya tapi kita tertekan gitu. Tapi bagaimana kita bisa menikmati itu, ya semua akan ngikutin kok gitu. Kak Fani senyum-senyum kayak ada yang mau ditanyain juga. Gimana Kak? Keren banget sih, keren banget, bener-bener keren. Kayak maksudnya terus di tengah-tengah semua itu kayak tadi aku ingat, nempel banget itu bahwa prioritas utama nomor 1 adalah Tuhan gitu. Jadi itu benar-benar sesuatu yang maksudnya menurut aku itu juga mengingatkan kita semua gitu ya. Bahwa ini bukan channel agama ya, bukan channel religius, tapi maksudnya kayak siapapun kita itu harus sadar bahwa kita hidup di dunia itu pasti ada maksud dan tujuannya gitu. Dan jadi harus mengingat sebenarnya kita di dunia untuk apa, membawa value apa, dan bukan cuma sekedar untuk dapat hidup enak, gaji gede, tapi kemudian kita tuh nggak membawa value apapun terhadap dunia yang kita tinggali ini gitu sih. Sebenarnya mungkin itu juga yang bikin saya sama Fania banyak nyambung ya, karena kita justru di situ ya, saya bilang ya, IYPG dan AYPG itu tuh membuat saya ada di track yang terus yang benar gitu, lebih idealis dan gitu. Maksudnya ada teman curhat, kita maksudnya kayaknya dulu juga punya masa-masa susah lah ya saat kita kerja dengan pasti. semua tantangannya. Jadi saling mengingatkan itu gitu, dan inilah yang bikin teman seperjuangan. Jadi bikin kayaknya oke, lebih sehat. Jadi waktu saya ngebangun usaha pun dengan semua challenge yang ada, oh ya, gue bener gitu. Jangan macem-macem, pokoknya semua on track gitu. Oke, ini kayaknya kita mau nanyain juga nih Kak, kan tadi Kakak jelasin bikin perusahaan sendiri gitu ya di usia muda gitu. Mungkin Kakak boleh cerita ke teman-teman nih, di usia muda tuh orang kan biasa, lu masih muda ngapain mau bikin bisnis, emang udah punya pengalaman apa, itu pasti sering banget kan dihadapi gitu. Mungkin Kakak boleh share nih, jadi teman-teman mungkin yang udah lulus atau mungkin sekarang udah jadi apoteker juga berencana ada mau jadi pharmapreneur, mungkin boleh di-share cerita Kakak. Awal kenapa dari tadi kan udah dapet opportunity sebanyak itu, kenapa malah milih bisnis sendiri gitu? Kan kayak capek banget gitu kan, mendingan udahlah ambil aja yang udah ada gitu. Capek sih, capek banget. Capek, dan kalau misalnya kita mau ngambil bisnis, pikirin matang-matang, karena jangan berharap bisnis itu enak gitu. Enak tuh nanti kalau cerita belakang ya. Tapi kita perjuangan itu bukan 1-2 tahun, 2-3 tahun, 4-5 tahun loh ya. Perjuangan awal itu selalu penuh darah dan air mata, saya bilang. Soalnya nggak gampang untuk ngebangun itu semua gitu. Perlu passion, dan kita juga perlu stay on track, apalagi kalau kita mau bisnisnya di dunia farmasi. Ingat, dunia farmasi kita punya tanggung jawab etika, kita juga punya tanggung jawab moral, dan itu harus selalu ada di kita jaga gitu. Nah, waktu saya memutuskan untuk masuk ke bidang ini, kenapa? Saya sih bilang jujur ya, kasihan banget sih memang, nggak tahu yang lain lagi. Tahunya cuma farmasi. Jadi ya kalau mau usaha ya dunianya ya farmasi lagi gitu. Itu ya gitu sih gitu. Hidupnya didedikasikan untuk farmasi ya. Iya, karena memang tahunya itu ya sudah, dan jadi orang juga tahunya itu. Jadi kesempatan yang ada juga ya di situ juga gitu. Gitu. Itu berarti dari awal udah Kakak dari awal pengen bisnis itu, atau ada sesuatu dulu nih yang jadi trigger Kakak? Sebenarnya kalau Imetco ya, kita bicara Imetco langsung. Saya sih sebenarnya waktu itu nggak ada niat secara khusus gitu, tapi kebetulan saya keluarga suami saya itu memang mengharapkan ya saya juga bisa support di sana gitu ya, bisa bekerja juga bantu mereka. Tapi waktu itu saya dunianya memang di dunia farmasi gitu. Ini gimana ya anak juga gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu diberikan kesempatan lah, mau nggak challenge ini gitu. Saya sebenarnya antara iya dan tidak gitu ya.
gitu. Karena saya tahu yang namanya ngebangun industri farmasi itu lebih susah lagi, apalagi itu waktu itu masanya masuk ke BPJS dan segala macam. Saya bilang, aduh kayaknya challenge-nya lumayan berat gitu. Tapi waktu itu ngobrol banyak segala macam gitu ya, saya rasa oke gitu. Dan waktu itu yang saya lihat memang juga dipicu oleh banyak pasien, termasuk keluarga saya, tante saya semua, yang kemudian punya kendala untuk mendapatkan akses obat-obatan yang nggak ada perusahaan asingnya, originatornya nggak mau masukin barangnya ke Indonesia, perusahaan dalam negeri nggak ada yang ngelihat dan mau memproduksi itu. Kenapa? Karena demand-nya nggak jelas waktu itu. Jadi balik lagi dari passion yang ada di situ, ya udah kalau gitu, ya kalau nggak ada yang mau ngerjain berarti harus ada orang kan yang ngerjain gitu. Nah dari situ akhirnya oke, bulat nih hati saya untuk ngerjain. Tapi waktu itu prosesnya nggak mudah ya, karena untuk dapat izin edar itu kan bukannya bicara 1-2 tahun gitu. Itu juga produknya belum masuk Indonesia originatornya. Jadi saya harus bolak-balik meyakinkan ini oke loh, ini saya yang produksi tapi it's okay. Ini kita punya datanya. Kenapa ini bisa diterima segala macam gitu. Plus sebelumnya saya juga harus melewati proses di mana harus renovasi total pabriknya, karena pabrik yang kita take over itu kondisinya tidak untuk saya kurang memenuhi syarat yang diperlukan, karena kan kita harus selalu mengikuti GMP, yang current GMP yang selalu terbaru gitu. Jadi itu ada waktu-waktu 1 tahun lebih kita harus beresin itu, habis itu masuk ke Badan POM untuk bisa menjelaskan, dapat izin edar, termasuk vitamin D dosis tinggi itu HD 1000 dan HD 5000 itu juga sebenarnya juga itu termasuk salah satu item produknya yang kita perjuangkan. Waktu itu kan dibilangin sama Badan POM, oh ini kan batas kita di 400 IU, kalau mau ubah dulu SK-nya. Siapa yang mau mengubah SK? Akhirnya habis dari situ saya maju, saya ke obat, bolak-balik enggak, kayaknya ini gimana dan segala macam. Terus saya terus siapin data, saya siapin segala macam. Kita kan apoteker ya, kita farmasi, jadi kita ngerti kan secara klinis, kebetulan kan tadi sukanya farmakologi. Jadi kita bicara secara klinis, saya nggak bicara mengenai data, dan kemudian kita buat semua tulisannya dengan selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya. Dan saya bersyukur Badan POM itu juga betul Badan POM harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada, tetapi mereka juga cukup terbuka sehingga ketika kita sampaikan itu memang ada proses untuk komunikasi yang juga makan waktu, tapi mereka terbuka, saya bersyukurnya. Sehingga kemudian akhirnya muncullah produk kita. Nah produknya itu adalah yang men-trigger saya itu adalah HD, vitamin D dosis tinggi, 1000 dan 5000 IU, makanya Imetco yang pertama. Dan satu lagi adalah hidroksikloroquine, dulu dijual dengan nama, yang pertama kali itu ada Hyloquine. Kalau abis itu heboh gara-gara COVID-19, tapi kita punya itu sebelum COVID-19. Jadi saya nggak produksi itu karena COVID-19. Kita nggak tahu bahkan akan ada penyakit COVID-19. Saya kan develop bet itu. aja dong Kak. Saya bet on it gitu. Nggak bet on it juga ya. Kita develop itu dari 2016. Bolak-balik itu sampai kan izin keluar di 2019 akhir. 2019 akhir siapa yang tahu ada COVID? Nggak ada yang tahu COVID. Kita memang dari awal concernnya untuk autoimun. Makanya HD-nya kita itu bukan sekedaran vitamin D dosis tinggi. Tapi yang kita punya itu chewable, tablet kukunya rasa Choco Vanilla. Kenapa centil-centil kecil-kecil dikasih Choco Vanilla? Ada alasannya. Kenapa? Karena untuk orang-orang tertentu kebutuhan dosisnya itu berbeda-beda. Ada yang kasus-kasus memang yang harus sampaikan 12 tablet sehari. Nah itu dia bisa kunyah gitu. Nah kemudian apa? Tante saya autoimun yang perlu, dia kondisinya udah paralyzed, lumpuh total. Nggak mungkin saya kalau mau pakai infus segala macam, bonyok lah udah 8 tahun kok dia nggak bisa gerak gitu. Ya kalau ini kan saya bisa selipin di mulutnya gitu. Makanya kita bikinnya chewable, Choco Vanilla, dan cukup gampang hancur. Terus kita mikirnya apa? Autoimun, gluten free kita bikinnya. Jadi semua yang di develop itu bukannya ikut-ikutan, bukan apa-apa. Memang vitamin D dosis tinggi di Singapura, di Amerika, di mana-mana banyak. Tapi yang kita develop itu kita mikirin banget. Kenapa bentuknya tablet? Ya karena kita juga punya produk yang vitamin D-nya walaupun larut lemak bisa diserap lebih baik bahkan daripada yang soft gel. Plus itu kan harus banyak edukasi ya, vitamin D dosis tinggi nggak banyak yang ngerti. Dokter aja waktu itu banyak yang nolak gitu ya. Kalau sekarang udah banyak yang familiar. Kalau dulu kan awal-awal banyak yang nolak. Itu akan lebih mudah, nggak perlu edukasi tambahan tentang soft gel, karena di Indonesia itu suka nggak suka penduduk banyak yang muslim sehingga concern dengan gelatin. Walaupun sekarang ada gelatin halal, tapi kan tetap aja ada pertanyaan itu. Minimal dokter juga nggak terlalu berat untuk menjelaskan lagi ke pasien, jadi mengurangi beban lah. Kita pikirkan dari segala sisi, bukan hanya kita yang develop, pasien, tapi juga tenaga kesehatan yang akan menggunakan produknya gitu. Jadi itu semua kita pikirkan secara komprehensif gitu. Jadi itu yang kemudian memang mendrive, dan ketika semuanya itu, maksudnya kalau kita Imetco ya, kalau misalnya kita datang dulu ya, untuk orang pakai rumah sakit masuk standarisasi, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang mau ngeliat gitu. Dan itu tuh masa-masa yang sangat berat sekali gitu untuk kita. Tapi ketika kita punya passion itu kita membuat kita bertahan. Dan saya bisa bilang
ya kita juga nggak pernah tahu ternyata produknya digunakan pas masa COVID. Jadi minimal orang kenal sama Imetco sekarang gitu. Saya bukan bersyukur karena COVID ya, tapi saya bilang ya ketika kita mengerjakan sesuatu memang dari awal dari hati kita ya pada akhirnya akan selalu ada jalannya gitu. Banyak kita kesima juga ya. Iya nih. Gimana ada yang mau ditanyain? Iya, ini kan udah panjang banget ya. Maksudnya perjalanannya udah panjang, produknya juga ternyata dipertimbangkan sedetail itu. Tapi kira-kiranya apa sih langkah awal untuk mulai yang pertama bangetnya itu sebenarnya butuhnya apa sih untuk memulai bisnisnya ini? Apalagi kan tadi dibilangnya belum semua orang aware, terus maksudnya kalau secara logika berbisnis kan harus ada visibility study apa sih sebenarnya yang dibutuhin? Apakah kita visibility study dulu atau sebenarnya apa sih, nekat aja atau gimana sih? Sebenarnya visibility study ya kalau ngelihat ya 50-50 sih waktu itu sebenarnya. Tapi waktu itu memang mungkin saya balik lagi ke Fania ya, tadi Fania sebutin yang utama kan Tuhan ya, dan kita apa-apa tuh kan pada akhirnya kita hidup juga untuk bermakna bagi orang lain gitu kan. Kalau kita hidupnya mikirin diri sendiri, lama-lama stres lah menurut saya. Gitu. Tapi ketika kita pikir, oh ya saya mau melakukan sesuatu gitu. Jadi waktu itu saya jujur banyak bawa itu dalam doa. Saya doa segala macam. Sampai kan kemudian ya tiba-tiba muncul keyakinan, yes go gitu. Dan tiba-tiba waktu saya dapat keyakinan yes go itu dalam saya waktu itu udah nego Imetco itu udah setahun sebelumnya, tapi nggak jadi. Pokoknya pernah ada pembicaraan sebelumnya gitu, tapi nggak jadi. Tiba-tiba setelah saya mendapat konfirmasi yes go, bukan untuk Imetco, tapi yes go-nya maksudnya beneran nih bikin pabrik farmasi. Waktu itu saya di Sukabumi gitu ya, tinggal di Sukabumi, walaupun masih kerja di Jakarta untuk perusahaan farmasi di Jakarta. Saya waktu itu baru kemudian tiba-tiba ya orangnya ngontak lagi gitu, dan tiba-tiba tek semuanya jalannya mulus gitu. Saya lihat oh kalau semuanya jalannya mulus ya udah mungkin itu memang jalannya gitu. Tapi ternyata setelah dikerjain ya banyak lagi perjuangannya. Nah tadi kan berarti banyak banget perjuangan. Kalau suka dukanya apa nih Kak? Berarti mungkin boleh di-share teman-teman yang belum mulai bisnis tapi biar ada bayangan, karena kan nggak cuma sedihnya doang ya, pasti ada sukanya, ada dukanya gitu. Kalau sukanya suka banget waktu begitu tahu produk kita itu dibutuhkan oleh pasien dan nolong banget. Saya tuh pernah sampai nangis gara-gara saya nggak tahu ya orang mau bilang hydroxychloroquine berguna untuk COVID atau nggak berguna. Di banyak kasus saya temukan itu berguna. Kalau saya bilang memang tergantung dosis dan timingnya gitu ya. Yang senangnya itu jadi ya waktu itu kan yang ditahu kan orang taunya oh hydroxychloroquine yang punya satu-satunya di Indonesia kan cuma kita. Akhirnya waktu itu tuh saya nggak tidur, saya kirimin kalau ada pasien yang butuh, saya simpenin, saya kirimin gitu ya. Terus mereka tuh sampai kan telepon nangis-nangis atau WA nangis-nangis, tante saya ketolong, ayah saya ketolong gitu ya. Saya tuh bisa menerima puluhan WA gitu. Saking mereka bingung harus dapat dari mana gitu ya. Itu tuh bilang betapa bersyukurnya gitu. Jadi saya bilang senang banget ya ketika kita ngerasa oh iya memang pekerjaan kita untuk nyiapin obat, untuk produksi obat tuh memang berguna. Udah gitu kita tahu data bahwa vitamin D itu penting banget dan berguna banget untuk supaya resiko untuk kematian tuh bisa rendah dan juga komplikasi juga jadi rendah gitu ya. Dan dengan kita punya produk itu, ternyata itu menolong banyak banget. Mungkin kalau hydroxychloroquine orang kontak saya langsung. Waktu yang vitamin D itu dokter-dokter paru semua pada bilang, untung banget ada produk ini, untung banget ada produk ini. Jadi ketika saya ngedengar itu tuh ya, kebetulan kakak saya juga internis yang handle COVID-19, dia bilang beda banget kalau dikasih katanya. Treatment ke pasiennya beda resultnya? Resultnya beda gitu yang dikasih. 5.000 IU atau yang dikasih nggak dikasih, atau biasanya dikasih orang 400 IU karena nggak semua dokter berani ngasih 5.000 gitu. Nah itu tuh hasilnya beda banget. Ada dokter lain lagi yang lebih ekstrim ngasih lebih tinggi 10.000 gitu, dia bilang beda. Pasien komplikasi saya waktu zaman Delta tidak ada satupun yang meninggal gitu. Nah, termasuk waktu itu kita ada produk satu lagi namanya Glubio, glutathione. Orang taunya glutathione biar untuk kecantikan, tapi yang kita develop memang ini yang bioavailable dan memang banyak digunakan untuk respiratory dan banyak kasus lainnya. Dan ternyata waktu dikombinasi Glubio dengan Heidi ini, semua dokter-dokter yang saya kenal yang menggunakan kombinasi ini, dia bilang pasien saya semua adalah kebetulan dokter endokrin, dokter segala macam yang ini ya, pasien complicated semua yang punya comorbid gitu, semua nggak ada satupun yang meninggal gitu. Gitu. Saya yakin pasti ada fungsi dari obat-obat lainnya ya. Itu tetap hanya suplementasi tambahan gitu. Tapi itu ketika saya mendengar itu saya langsung bilang, yes, this is yang membuat kita tuh bermakna gitu. Apa yang kita kerjain, perjuangan kita itu memang akhirnya ada hasilnya. Apakah secara langsung atau gimana ya, ngedengerin omongan kayak gitu aja udah happy banget sih gitu. Itu bagian paling membahagiakan gitu ya dari paling membahagiakan.
happy. Aku terharu. Tapi kalau dukanya nih Dre, dengar-dengar ada cerita menarik nih pas skripsi. Ini boleh di skripsi ya. Iya, boleh coba gak diceritain ini hal-hal Itu on the record. Sebenarnya kemarin sempat diomongin sih waktu pas chat, live chat ya kemarin kalau ada yang ikut live chat. Jadi duka ya. Saya tuh kalau ngerjain apa-apa tuh maunya 100% gitu. Kalau yes, yes, no, no gitu. Kalau iya, iya, enggak gitu. Jadi waktu pas saya ngerjain skripsi, waktu itu padahal lagi sibuk-sibuknya FPPS ya, tapi waktu itu saya pengen pekerjaan saya tuh sebaik mungkin. Nah kebetulan dosen pembimbing saya juga selalu challenge saya untuk memberikan yang terbaik gitu. Saya bersyukur sekarang banget ada Bu Lucy Sasongko yang banyak membimbing saya. Waktu itu kita ngelihat, saya mau lihat transdermal, ada produk transdermal, saya mau lihat seberapa bagus gitu transdermal produknya gitu. Karena di Amerika itu sempat booming lah. Nah, waktu itu saya develop produknya untuk dibuat di Indonesia, saya yang develop produknya, terus kemudian kita mau uji transdermal, jadi farmakokinetik. Di situ saya kerjain mulai, karena nggak ada alatnya segala macam, saya desain alat untuk pengujiannya. Plus waktu itu kan ada pilihan membrannya apa, membran buatan. Membran buatan tuh agak nggak mirip sama kulit manusia, beda gitu. Atau pakai kulit tikus, tapi kulit tikus itu juga kan sebenarnya banyak bulunya ya. Sedangkan manusia kan nggak terlalu berbulu, jadi hasilnya tuh pasti terlalu overclaim akhirnya. Dan kita kan nggak mau sesuatu yang overclaim, kita mau klaim sesuai gitu. Yang bagus lagi adalah kalau mau adalah yang sintetik dari Amerika beli. Tapi masa hidupnya cuma 3 hari, 3 sampai 5 hari. Nah, nyampe ke Indonesianya aja by the time keluar dari baju cukai udah expired. Jadi udahlah, lupakan. Terus waktu itu saya pengen ada 2 pilihan lagi. Pakai kulit mayat. Cuman kalau mau pakai kulit mayat ternyata harus pakai komisi etik. Wah, repot lah gitu. Nggak kebayang seberapa complicatednya, terus harus nungguin dari bedah dan segala macam gitu kan. Akhirnya yang pilihan yang paling deket sama kulit manusia adalah Piton reticulatus, kulit ular piton. Jadi alhasil saya memutuskan ya sudah pakai kulit piton. Makanya saya sedikit mau menyampaikan, jangan pernah benci pada sesuatu berlebihan, nanti kualat. Saya soalnya nggak suka sama ular, akhirnya kualat. Jadi saya akhirnya menggunakan ular, saya mutusin ular. Waktu saya aduh nggak suka, tapi karena pengen yang terbaik ya udah jalanin gitu. Nah waktu pas ngerjain pakai kulit ular itu, berhubung di Bandung, jadi main tanya ke Bonbin Bandung, tinggal nyebrang jalan, dapatlah ternyata itu adalah piton yang dia kasih itu adalah sanca kembang, which is pas saya lihat dengan apa standar yang ada di Florida, di Texas banyak pakai, di Amerika. Kebetulan waktu itu karena nggak ada yang ahli dan nggak pernah ada historis di Indonesia menggunakan kulit ular, saya akhirnya kontak nekat-nekatan tuh, saya email aja tuh saintis-saintis yang suka pakai ular. Jadi saya terus email, ternyata mereka malah ngebantuin saya. Jadi selama penelitian itu dia nge-backup saya, ngasih tahu segala macam gitu. Jadi saya bisa ngerjain. Nah ternyata si sanca kembang itu beda. Jadi saya harus ngambil, saya udah curiga ini kayaknya beda waktu itu. Jadi akhirnya saya ngambil ke Ragunan. Di Ragunan saya ambil lagi sanca yang berbeda, kemudian saya lakukan perbandingan gitu. Jadi itu kerjanya double. Habis perbandingan saya bandingin lagi kulitnya depan atau belakang gitu ya. Pokoknya complicated lah, tapi alhasil berhasil. Tapi sebenarnya bagian duka utama saya itu adalah dikerjain sama pawang ular karena pas mau ke dapat kulit ularnya ya sama mereka disambut udah ditunggu, oh iya udah ditungguin, jadi dijemput lah di Ragunan kan jauh banget, gede banget, sama dia udah siapin motor, jadi saya naik motor tuh nyampe tuh udah sampai pawang ular, oh ini ya yang mau, iya Pak untuk penelitian katanya. Itu udah ganti nih, udah disiapin di kantong gitu kan, udah diiniin di kantong kresek, tapi mau ini Dek, iya Pak makasih ya udah saya mau ngambil nih kayak gitu. Terus dia bilang enak aja katanya, kenalan dulu dong sama ularnya. Maksudnya oh yang mana Pak gitu kan, maksudnya baik lah ya sama yang mana. Dia tuh udah saya lihat nih yang ini, udah itu dia buka aja kandangnya, masuk. Hah maksudnya kalau mau ini masuk dulu ke sana, tenang udah makan kemarin udahnya gitu. Hah ya udah kalau nggak mau ya. Terus saya yang kepikiran di otak saya tuh, waduh gue kalau nggak dapet gimana nih nasib gue nih. Nah demi ya saya nggak nego, nggak mungkin saking polosnya ya, karena kan kerjaan lagi banyak, saya mikirin pengen selesai tepat waktu, pengen apa segala macam, karena waktu itu kan saya habis waktu saya di FPPS, jadi saya benar-benar mau ngerjain itu. Pas itu saya masuk ke dalam, beneran masuk. Jadi ada ular pitonnya 2 biji dan gendut banget, aduh gede banget. Terus ya saya di situ, dia ada di tengah pojok situ, terus saya ada di ujung sini. Saya itu masih jeruji kan. Saya pegang gini, Pak, saya beneran harus di sini. Sama dia dikunci. Saya dikunci di dalam itu sama ular 2. Akhirnya
saya dikunci bareng sama ulernya 15 menit. Jadi saya pegangin gitu. Pak udah belum katanya belum gitu. Setelah 15 menit dia buka, dia bilang hebat berani nih. Mantap katanya. Habis itu Tapi mau aja gitu. saya langsung iya orang gue udah nggak tahan, udah takut kan maksudnya. Terus dalam hati gue kualat nih kayaknya. Jadi ya begitulah. Jadi jangan terlalu nggak suka ya. Jangan terlalu nggak suka sama sesuatu. Oke, banyak banget cerita-cerita menarik ya dari zaman kuliah sampai kerja. Nah, mungkin aku mau, kan kita dalam rangka World Pharmacist Day juga nih, mungkin bisa di-share kali ya Kak, skill apa sih yang dibutuhin kalau seorang farmasis mau bikin bisnis? Karena kan beda skill nih ya nggak? Kalau dari kakak cerita kan, kalau anak farmasi biasanya ke lab, uji eksperimen, tapi kalau bisnis kan itu bakal beda banget ininya kan. Mungkin boleh di-share teman-teman yang mau buka bisnis kan ya. Kalau saya mungkin yang paling utama itu harus punya passion gitu ya. Karena passion itu yang akan membuat kita banyak bertahan. Karena yang namanya bisnis itu akan selalu banyak challenge-nya. Nggak ada bisnis yang langsung jadi gitu. Bisnis itu selalu ada prosesnya gitu. Jadi untuk kita bisa bertahan, menyelesaikan semuanya itu ya perlu passion gitu. Mungkin itu yang paling utama sih. Kalau yang lain-lainnya saya rasa semua umum ya. Kita belajar communication skill, kita belajar business management, manajemen apotek, manajemen kefarmasian atau apapun gitu ya. Managerial is good gitu. Ngebangun leadership segala macamnya baik gitu ya. Jadi soft skill tentunya berguna. Tapi yang paling utama membuat kita bertahan itu passion sih. Gitu. Kalau nggak passion eksperimen bikin obat mungkin udah Dikit-dikit menyerah gitu. Terus jadi generasi apalagi kan strawberry ya. eksperimen nggak langsung ini ya, nggak langsung jadi gitu kan biasanya. Oke, nah berarti kira-kira nih pesan-pesannya apa sih buat rekan-rekan farmasis nih, swipers yang pada pengen juga mengikuti memulai jejak di bisnis, kira-kiranya apa nih? Jadi pesan-pesan Pesannya pastikan, yakinkan hati kalau mau mulai sesuatu. Karena jangan sampai begitu mulai terus di tengah jalan udah nggak jadi gitu ya. Tapi memang sih waktu kita jalan itu banyak hal yang kita harus adaptasi ya. Karena nggak semua sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kadang kita harus belajar, kita sesuaikan. It's okay menyesuaikan gitu. Tapi yang pasti jalani itu ya terus jalani gitu. Ya. Makanya sebelum mulai ya hitung masak. Memang benar bahwa kita mau menyelesaikan ini, kita punya passion di sini dan ada alasannya. Makanya saya bilang alasan itu nggak cuma sekedar uang. Kalau kita mau sekedar uang, hitung-hitungan ya begitu ada masalah ngitung lagi, nanti nggak jadi tengah jalan gitu. Tapi yang kita punya sesuatu yang memang membuat drive kita ini perlu dikerjakan karena ini penting gitu. Ini harus dikerjakan karena harus ada yang ngeberesin ini gitu. Nah di situ ketika kita ada tantangan kita akan lebih banyak bisa bertahan gitu. Syukur-syukur ketika semuanya sudah ada, yang Indian ya yang namanya bisnis ya tetaplah harus ada margin yang didapatkan gitu ya gitu. Dan itu saya yakin sih ketika kita melakukan semuanya dengan benar, dengan baik gitu ya, proses itu tidak akan mengkhianati, hasil itu tidak akan mengkhianati proses gitu. Itu aja sih. Oke, berarti sebenarnya skill utamanya itu malah bukan tentang kemampuan berbicara dan segala macam, tapi lebih ke ketahanan diri, yakini diri gitu ya. Konsistensi kali ya kalau dari cerita. Persisten, sama passion, dan saya setuju banget. Ketahanan mental ya, apalagi sekarang banyak yang ngomongin mental health ya, kayaknya penting banget gitu. Karena kalau gampang goyah bisa baru mulai belum selesai udah ditinggal, nggak akan langsung lanjut. ya, apalagi industri farmasi nggak langsung kelihatan cepet kayak kalau jual makanan atau apa kayak Betul. Dan saya juga bersyukur karena saya banyak aktif di organisasi. Karena dengan organisasi itu saya belajar gitu. Saya belajar komunikasi, ya semua soft skill yang tadi disebutkan oleh Fania, ya itu semua saya belajarnya di sana. Dan belajar itu kan waktu di organisasi ya kita salah dan segala macam ya kita belajar di situ lah ya. Dan yang bagusnya lagi di organisasi, apalagi saya sama Fania itu barengan mendirikan IYPG. Untuk mendirikan IYPG itu nggak mudah ya Fan ya. Kita banyak dramanya juga dulu ya. Aduh seru banget dramanya ya. Kadang-kadang kita sampaikan, aduh udah bingung mau gimana gitu. Tapi justru dalam di situ itu kita belajar sih bagaimana kalau begini konflik resolutionnya kayak gimana. Terus udah gitu kan kita bilang, aduh IYPG gimana, apa nggak jadi aja ya, kita pernah aja ngomong kayak gitu, aduh capek banget sih. Gimana sih orang-orang itu, kita kan berjuang ini untuk masa depan kita di Indonesia gitu. Kok mereka nganggap kita seperti itu, ya kita suka ngomong kayak gitu. Tapi abis itu kita nguatin diri, yuk kita lanjutin lagi gitu. Nah di situ juga saya belajar tentang ketahanan mental juga sih waktu mendirikan IYPG gitu. Berarti penting banget ya punya komunitas yang suportif ya Kak, berarti kalau dalam hal itu.
Betul, dan waktu saya susah-susahnya di Imetco, itu adalah masa saya di IYPJ dan di AYPG. Nah, orang-orang kayak Fania, terus ada beberapa teman-teman yang lainnya, itu tuh mereka yang menjaga saya untuk tetap waras. Jadi penting banget buat menemukan komunitas yang pas, yang sesama, yang punya visi misi sama. Ya, khususnya visi misinya harus sama kali ya. Iya, Kalau iya. enggak susah. Karena nanti siapa yang mendukung ya. Nah, kemarin kan kakak udah ikut live chat ya di aplikasi SharePoint. Nah, itu so far gimana kak pengalamannya? Kan kita sebenarnya tujuannya mau ngebangun komunitas farmasis juga di sana. Mungkin boleh share kak pengalaman udah live chat bareng kita. Menarik sih, karena ya kayak lagi chatting sama orang biasa aja, ditanya ya dijawab, tanya dijawab aja sih, gitu aja sih. Itu sambil santai ya ini. Sambil santai, saya sambil ngerjain anak, sambil ngurusin anak. Soalnya waktu kemarin kan karena dipikir ada chat gitu ya. Jadi pas banyak meeting online waktu itu, jadi saya kemarin di rumah gitu ya. Jadi bisa sambil ngurusin anak sambil jawab gitu. Dan kebetulan kan pertanyaannya memang umum, maksudnya itu tentang hidup saya ya. Jadi ya tinggal diomongin aja, tinggal dijawab gitu. Buka materi gitu ya. Nggak usah pakai materi, kalau ditanyain habis ini dicampurnya sama apa atau bikin apa stability-nya gimana. Kalau ngomongin kayak gitu gue buka laptop. Kalau yang sehari-hari ya Tinggal enggak udah tutup aja. Oke. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang belum ikutan, kemarin kita ada di live chat bareng Kaudri juga, dan itu sebenarnya lebih detailnya malah di sana ya, detail cerita-cerita yang tadi dibahas. Jadi mungkin boleh ikutan di sana juga, bisa ikutan diskusi di grup manajemen apotek. Jadi bisa teman-teman bisa belajar. Nah, mungkin Kak Fania mau share lagi atau mau ditanya ke Kak Udin saja? Kan Kak Fania sebagai sobat ini. Wah. Pas dengar cerita hari ini gimana Kak? Apa sebenarnya itu udah pernah Kakak denger ya? Udah pernah, kecuali yang ular tadi belum pernah. Itu pertama kali. Itu baru denger, baru denger. Sama ini Kakak tutup rapat-rapat pengalamannya Kak Udin. Enggak juga sih, soalnya saya belum ada kesempatan ya. belum ada kesempatan untuk ngomong. Saya selalu terkenang karena saya kebetulan anak saya suka binatang. Jadi kalau dulu masih sekali-kali suka ke Ragunan ya, saya pasti selalu mengunjungi si tempat ular saya. Ini loh tempat mami dulu dikurung. Anak saya sudah selalu bosan. Yes, I know mami. Jadi reuni ya ngelihat ular. Tapi ularnya masih hidup sampai sekarang. Ular eksperimennya. Itu udah berapa tahun yang lalu? Udah nggak tahu juga Nggak tahu ularnya sama apa. Pawangnya yang jelas pawangnya udah beda. Jadi gue nggak tahu. Yang bisa mengenali kan pawangnya. Tapi ini Dre, ini kan sekarang kita dalam rangka World Pharmacist Day. Nah, kira-kira di tahun ini makna World Pharmacist Day itu apa buat kamu? Kan judulnya United gitu in Actions ya. Jadi ya apoteker itu harus bersatu ya. Karena tadi sambil ngobrol aja ya, yang saya maknai itu dari obrolan kita hari ini, kita tuh perlu saling mendukung gitu. Karena kita perlu komunitas yang sehat sebenarnya gitu ya. Saya bersyukur sih ada Fania, ada teman-teman yang lain ya gitu. Dimana waktu masa-masa itu tuh kita bisa terus menjaga diri kita untuk jadi apoteker yang bisa berfungsi bagi masyarakat dengan baik. Oleh karena itu saya harap semua apoteker yang ada itu nggak sibuk tentang dirinya sendiri lagi, tapi berpikir untuk kebaikan bersama semua apoteker-apoteker yang ada di Indonesia. Dan jangan berpikir bahwa saya apoteker, memang sih sekarang ada seminar-seminar, it's good gitu ya, kita bisa lebih kompak sesuai dengan interest kita. Tapi selalu ingat bahwa apoteker itu lebih besar dari seminar kita, karena kita sebenarnya nyambung dari A sampai Z, dari yang mulai di industri, di produksi, bagian distribusi, bagian pelayanan, semuanya tuh nyambung gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa kita selalu memikirkan bagaimana sih kaitan semuanya, dan tentunya kita harus bergabung bersama, bersatu bersama, karena yang terbaik untuk pasien itu hanya bisa terjadi kalau semua apoteker dari A sampai Z, semua area itu bisa bekerja sama dengan baik. Kalau yang kerjanya mati-matian cuma yang di pelayanan, maka sia-sialah semua. Kalau yang kerja baiknya cuma di industri, maka sia-sialah semua. Obat yang diproduksi dengan baik harus disimpan dengan baik dan harus bisa dijelaskan dengan baik pada pasien gitu. Kalau itu nggak tercapai, ya apoteker masih akan selalu pincang gitu. Jadi saya harap kita semua bisa selalu bersatu, saling mendukung, dan tentunya punya komunitas yang sehat. Gitu. Contohnya saya dan Fania. Hal yang promo buat yang belum nemu komunitasnya bisa install aplikasi SharePoint karena bisa menemukan teman-temannya. Bisa nemuin komunitas yang bisa buat support terus gitu ya, buat karirnya, buat apa sih kalau dalam farmasi itu kayak pelayanan ke masyarakatnya ya, mau apapun bidangnya. Ini inspiratif banget ya Kak Fani hari ini. Beda banget lah, beda banget ya sesi kayak ngomonginnya Mas Pri gitu. Jadi kayak bener-bener daging banget gitu. Dan real life experience banget gitu ya. Jadi kayak ini loh yang dijalani seseorang yang kita lihat sekarang udah jadi Audrey yang sekarang, ternyata dulunya itu perjalanan seperti itu. Ya,
Jadi Dan lu juga kan ikut bagian ya. Kita melewati semua itu bareng-bareng. mengikuti dan melihat langsung ya kapannya gitu ya masa-masa itu. Ya, jadi mungkin udah banyak banget nih teman-teman hari ini materi dan sharing. Sebenarnya bukan materi deh, aku sharing gitu, kayak sharing kehidupan, sharing pengalaman profesional atau personal dari Kak Audrey gitu ya. Semoga yang di-share hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman farmasi semuanya. Dan tadi didengar kata-kata terakhir Kak Audrey buat bersatu padu dalam memajukan organisasi ini karena manfaatnya akan dirasakan masyarakat Indonesia semuanya. Oke, itu aja materi bincang-bincang Hamid the Expert kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kita dan ditunggu buat episode berikutnya. Kalian boleh komen ya kalau mau topik selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you buat Audrey yang udah datang. Thank you. Sama-sama. Thank you juga. Swipe or X,